Karena sudah jam 13.20, bisa kita mulai terlebih dahulu nggih, sambil nanti kita menunggu yang lainnya bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kelasku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita semua, sehingga pada siang kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda pertemuan wali siswa kelas 5 dan persiapan PTS pada semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Nah, marilah sebelum kita mulai agenda pada siang hari ini, kita tadarus bersama surat Al-Fatihah. Wahid Isnain Salasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi bisa menambah keberkahan kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian selanjutnya ada sambutan, acara yang ketiga adalah inti, kemudian acara yang keempat adalah lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, karena tadi sudah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah, marilah selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu sambutan. Namun dikarenakan Ibu Novi selaku PLT Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel masih sedang ada acara, kita bisa memasuki agenda yang ketiga, yaitu agenda inti pada siang hari ini. Agenda inti pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Rizky. Kepada Bapak Rizky, disilahkan. Baik, terima kasih, Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini secara daring ya, untuk kebaikan kelas 5 SD Muhammadiyah Pakel tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Mohon maaf ini siang-siang kita berkumpul ya. Mungkin disambi-sambi ada yang sedang bekerja, ada yang sedang mengurus rumah. Terima kasih atas waktunya yang telah digunakan di sini. Jadi pertemuan wali murid ini diadakan dengan beberapa tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama tentunya untuk menjalin tali silaturahim ya, agar semakin dekat antara kami para guru-guru kelas 5 dan juga Bapak Ibu semuanya selaku wali murid dari siswa-siswa kita. Lalu yang kedua juga sebagai sarana untuk berkomunikasi dua arah. Jadi
Kami sadari juga karena di masa pandemi ini mungkin kita jarang berkomunikasi untuk membahas apa-apa saja yang perlu dibahas, terutamanya di kelas 5 ini. Ya, baik, jadi ada beberapa hal yang nanti mungkin bisa saya sampaikan dan bisa kita bahas bersama. Yang pertama ini karena sudah masa-masa akan PTS, jadi hari Jumat nanti, mohon maaf suaranya kurang kenceng. Hari Jumat nanti sudah mulai PTS, kita sudah mulai PTS, jadi perlu kita beritahukan ya. Jadi seperti biasanya teknisnya nanti akan menggunakan Google Form, anak-anak nanti jawabnya lewat Google Form. Soal akan dibagikan nanti hari Kamis jadwalnya, tapi hari ini dan kemarin sudah ada yang ngambil, mungkin bareng sama adiknya atau kakaknya itu bisa diambil. Menggunakan Google Form nanti teknisnya, dan kami harapkan nanti pengerjaannya sesuai dengan jadwalnya. Jadi jadwalnya juga sudah dibagikan nanti bersamaan dengan soal-soalnya dari hari Jumat sampai hari terakhir sudah dibagi-bagi untuk kapan saja soal-soal akan dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Nah, jadi mohon maaf. Jadi yang tolong nanti pengerjaan PTS-nya itu disesuaikan dengan jadwalnya. Jangan sampai lebih dulu atau malah nanti menumpuk di belakang seperti itu. Dan kami juga mohon untuk pengerjaannya nanti anak-anak secara mandiri sesuai kemampuannya sendiri-sendiri, tidak perlu mungkin ada bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua itu mengenai asesmen nasional. Jadi ini kelanjutan dari sosialisasi yang sebelumnya sudah dilakukan, dan sudah ada nama dari anak-anak yang terpilih secara acak. Yang dulu pernah saya sampaikan, ada 35 anak yang dipilih secara acak oleh dinas untuk mewakili sekolah nanti sebagai untuk asesmen nasional. Di sini akan coba saya sampaikan. Bentar. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu semuanya. Untuk anak-anaknya ada 35 siswa yang sudah terpilih di sini. Dari yang pertama itu ada Mas Anugrah Tegar Saputra, lalu ada Mas Faza Sotia Prabaswara, ada Damara Atta Salsabila, lalu Mas Rifki Danurindra Prasetya, Rauf Zafran Narayan, Muhammad Faruk Damit Sairdom, Safira Latifatu Taskia, Natania Anindita Nikeisha, lalu ada Paras Ananda Kade, Muhammad Pajiru Narendra Gautama, Asifa Nareswari Ratri. Tadi jadi ada 10 anak yang dari kelas A ini. 10, lalu yang kelas B ada Mbak Asifa Nareswari Ratri, Mas Mizan Sadewa Ahmad, Mazaya Nafiah Agustian, Amira Bayasota,
Raihan Indra Pratama, Laila Kanaya Ramadhani, Asyam Sabit Angga Merta, Aisyah Asifa Bilqis Diponegoro, Mas Bayu Arta Setiawan, Agasya Wahyu Jati Saputra. 10 juga dari kelas B ya. Ini untuk yang intinya, yang dari 30 siswa. Lalu ada kelas C, ada Mas Haidar Rafa Nararia, Alta Faris Darel Brajalaksana, Akil Setiawan, Kansa Abira, Ananda Wicaksono Rahman, Aira Raisya Hanum, Faiz Naufal Wicaksono, Paramadivya Abisatya Putra, Raihan Satar Intisam, Hansa Safira. Nah, itu nomor 1 sampai 30 tadi adalah yang utama. Jadi yang mengikuti nanti hanya ada 30 siswa. Dan di sini juga ada 5 yang sebagai cadangan apabila nanti dari 30 tadi ada yang berhalangan. Ada 5, itu Mas Ibnu Syatir Hamid, Mbak Nur Hansa Azalia, Atikah Zahra Syifanika, Albeta, Nagata Abimanyu, dan Andi Fahra Nusaibah. Oke. Jadi itu ada 35 ya, yang terpilih untuk nanti mewakili sekolah di penilaian asesmen nasional. Nanti insya Allah ini filenya akan bisa kami share di grup. Ya. Nah, jadi kalau sebelumnya dulu saya sampaikan bahwa kita akan persiapan seluruh siswa, seluruh siswa akan ikut persiapan dan ternyata karena nama siswa sudah muncul, nah jadi kalau dari kami wali kelas 5 itu nanti merencanakan hanya fokus untuk kita bahas bersama 35 anak itu tadi. Jadi nanti ke depannya kalau dari kami rencananya akan ada grup khusus untuk 35 siswa tadi, dan akan ada pembinaan khusus untuk persiapan, untuk mengenalkan soal-soalnya. Seperti itu. Jadi mohon izin nanti bagi Bapak Ibu yang tadi putra-putrinya sudah tersebut untuk mewakili sekolah di asesmen nasional, untuk kami masukkan ke grup pembinaan AN. Dan jadi nanti akan dibagikan juga soal, beberapa bundle soal untuk nanti kedepannya dibahas untuk 35 anak tadi, yang akan dibagikan bersama soal PTS besok Kamis. Tuh. Oke. Mungkin kita lanjut ke berikutnya. Yang bisa saya sampaikan adalah tentang program monitoring kegiatan anak di rumah. Jadi setiap Ahad itu dari kami menge-share form untuk monitoring kegiatan siswa di rumah. Ya. Kadang sore, kadang malam. Nah, itu bisa diisi oleh Bapak Ibu semuanya terkait kegiatan anak di rumah, dan kedepannya akan ada reward untuk anak-anak yang bisa istiqomah melaksanakan kegiatan yang tertulis di buku monitoring ya, dari sholatnya 5 waktu, lalu dari ngajinya, dari sholat duhanya. Nanti insya Allah ada reward dari sekolah. Ya, jadi mohon untuk bisa rajin dalam kegiatan-kegiatan itu, dan juga ada program untuk murojaah. Jadi
Kalau di kelas 6 itu sudah jalan, ada program murojaah. Itu nanti sistemnya di jadwal per hari itu ada satu anak yang ditunjuk untuk merekam bacaan Al-Qur'annya. Dan nanti bacaannya akan seputar juz 30 saja, yang mana tujuannya itu untuk memperkuat hafalan di juz 30-nya. Jadi nanti kami buatkan jadwal, mungkin sesuai presensi atau bagaimana nanti terserah dari wali kelas masing-masing. Dan setiap hari itu nanti anak yang kebagian jadwal tadi akan diminta untuk merekam voice note-nya, merekam voice note-nya dari bacaan surat-surat juz 30 sesuai ketentuan tadi. Dan nanti akan di-share di grup kelas seperti itu. Jadi harapannya nanti anak-anak selain menambah hafalannya dari TK, itu hafalan yang sudah dihafalkan juga tidak hilang. Kita coba review bersama-sama kembali. Oke, mungkin sampai situ dulu. Tadi sudah ada 3 hal yang saya sampaikan, guys. Yang pertama dari PTS-nya, lalu asesmen nasional. Tadi sudah ada 35 siswa yang terpilih. Lalu ada program murojaah dan juga monitoring tadi. Oke, sampai situ dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu kita bahas lebih lanjut sebelum ke pembahasan berikutnya. Mohon izin, boleh saya masuk? Oh gitu. Oh iya. Sudah ada Bu Novi ya. Oke. Monggo Bu Novi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Ibu Guru kelas 5 SMA Muhammadiyah Patel Yogyakarta, Ayah Bunda yang berbahagia. Apa kabar hari ini Ayah Bunda? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat, kemudian ngantuk nggih? Jam siang ini. Istirahat dari bekerja, lelah-lelahnya. Alhamdulillah. Ya, Ayah Bunda, yang pertama kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih sekali sudah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan siang hari ini, dan kami turut berdoa mudah-mudahan Ayah Bunda sekalian, putra-putra kita sekalian, Bapak Ibu guru, lingkungan masyarakat, dan kita semuanya diberikan kesehatan. Dan tetap semangat selalu ya Bunda ya, karena kondisi masih belum memungkinkan untuk kami melaksanakan kegiatan tatap muka. Dan mohon maaf pada siang ini kami juga sedang mengikuti rapat dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dalam rangka membahas beberapa hal, salah satunya adalah terkait dengan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan setelah PTS dilaksanakan, kegiatan PTM ini bisa kita laksanakan walaupun dalam kondisi yang masih terbatas. Dan yang kedua, sampaikan pada anak-anakku sekalian juga, terima kasih sekali Ayah Bunda telah berkenan untuk memberikan pendampingan dan membantu kegiatan belajar anak-anak di rumah. Mudah-mudahan Ayah Bunda juga mendapatkan berkah dari pendampingan tersebut ya Ayah Bunda. Ternyata mendampingi anak-anak belajar itu adalah sesuatu yang luar biasa juga, membutuhkan waktu, energi, juga kesabaran. Dan selanjutnya kepada anak-anakku, seandainya ikut bergabung di dalam kegiatan kali ini, Bu Novi sama sekolah menyampaikan selamat melaksanakan dan menyiapkan kegiatan PTS ya, dikerjakan baik-baiknya. Kalau sudah selesai, bisa dicermati ulang sebelum nanti suaranya. Dan kepada anak-anakku yang kebetulan menjadi
perwakilan untuk AN begitu. Bismillah, juga diberikan kemudahan kelancaran kepada anak-anakku yang kebetulan kok belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti AN. Insya Allah juga nanti dari Bapak Ibu guru sekalian juga akan memberikan ilmu-ilmunya terkait AN tersebut, insya Allah ya. Nanti kalau sudah AN itu seperti ini, nah bagi yang belum ikut AN, insya Allah juga akan mendapatkan informasi terkait AN tersebut. Dan yang terakhir, ayah bunda, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Bismillah, mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat. Anak-anakku jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngajinya, dan tetap jadi anak yang soleh-solehah. Kepada Bapak Ibu guru, terima kasih sekali telah memfasilitasi kegiatan PTS-nya. Mohon juga pendampingan terkait AN dan juga jangan lupa senantiasa memotivasi kepada anak-anakku sekalian untuk senantiasa giat belajar dan senantiasa membantu ayah bunda di rumah. Demikian, mohon izin kami kembali ke rapat bersama pimpinan daerah Muhammadiyah. Terima kasih Pak Rizky, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bunda Novi atas sedikit arahannya nggih untuk kita semua. Nih, tadi sekaligus mungkin juga menjawab bagi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya, kira-kira kapan toh sekolah itu akan tatap muka kembali? Tadi sudah disampaikan bahwa saat ini dari dinas sudah ada rapat tadi dengan kepala-kepala sekolah, jadi sudah ada persiapan. Nanti kita tunggu informasi selanjutnya. Semoga saja bisa segera terlaksana ya, seperti hari-hari normal dulu. Balik lagi Bapak Ibu tentang tadi ya, ada PTS, lalu AN, lalu juga tentang murojaah seperti itu. Nah mungkin sampai situ ada yang perlu kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait hal-hal itu tadi? Ya, ini tadi ternyata juga Mas Akil sudah pindah sekolah gitu. Berarti itu ada sedikit miskom dari administrasi ya. Nanti berarti coba kami konfirmasi lagi dengan bagian administrasi sekolah untuk apakah nanti akan diganti oleh salah satu cadangannya tadi ya, atau ada siswa lain. Tidak ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait hal-hal tadi? Izin Pak Rizky. Oke. Bundanya Mas Ayah, monggo. Oke. Ya Pak Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan teknis untuk AN menika bagaimana nggih? Waktu pelaksanaan, kemudian juga proses pendampingan dari sekolah menika bagaimana, sama mau menanyakan juga teknis untuk murojaahnya Pak. Matur nuwun. Oke, baik Ibu. Dari yang AN dulu nih. Jadi tadi sudah disebutkan ada 35 anak ya. Dan ternyata satu sudah pindah, nanti bisa dikonfirmasi lagi. Nah, jadi untuk pendampingan insya Allah akan dimulai setelah PTS, karena ini sudah waktu-waktu PTS gitu. Nanti jadi setelah selesai PTS nanti insya Allah akan langsung mulai pembinaan, dan sistemnya nanti 35 anak itu tadi yang sudah disebutkan itu nanti akan dibuatkan grup terlebih dahulu, dan dari yang kemarin kami bahas itu akan ada semacam pretest katanya. Jadi pengenalan di awal dulu, kira-kira kemampuan anak dalam mengerjakan soal-soal AN itu seperti apa, dan
Dan juga dalam pembinaannya kedepannya akan dibuat kelompok-kelompok kecil dari 35 anak itu, dan nanti yang mendampingi dari 3 wali kelas. Jadi ada saya, ada Bu Rami, dan juga Bu Rina. Jadi satu guru nanti satu kelompok agar bisa lebih fokus untuk diharapkan. Untuk AN gitu. Itu jadi mulainya setelah PTS sampai nanti di bulan November ya pelaksanaannya. November. Jadi di Oktober nanti ada simulasi kedua. Kemarin dari Bapak Ibu guru sudah ada simulasi. Jadi yang mencoba mengerjakan soalnya itu Bapak Ibu guru dulu kemarin itu. Nah, dan itu kalau dari kesan pesan saya sih soal-soalnya ya, termasuk susah ya. Nah, itu kayak soal-soal daftar PNS gitu. Literasi sama numerasinya itu. Nah, jadi benar-benar perlu fokus yang lebih untuk pembahasannya. Dan selanjutnya untuk yang murojaah tadi, Bu. Jadi seperti tadi akan dibuat jadwal terlebih dahulu. Nanti per hari itu ada satu anak yang nanti kejatah untuk membaca surat yang ditentukan. Jadi misal nanti dimulai dari Anas gitu, surat Anas nanti siapa dapat jatah untuk merekam hafalannya, direkam melalui voice note, lalu dikirim ke grup kelasnya masing-masing seperti itu. Jadi nanti setiap anak akan mendapat giliran per hari itu untuk membaca. Jadi minimal nanti anak-anak membaca kembali surat-surat yang sudah dihafalkan, terutama juz 30. Nah, yang selain yang merekam tadi tentunya yang lainnya juga ikut membaca di rumah masing-masing sesuai surat yang ditentukan hari itu. Seperti itu. Oke, berikutnya di sini pendampingan AKM tadi apakah via daring atau ke sekolah. Ini karena situasinya masih seperti ini, belum ada kepastian untuk masuk ke sekolahnya ya. Jadi tetap kita via daring terlebih dahulu melalui Zoom atau Google Meet seperti itu untuk setiap kelompok kecilnya tadi. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibahas Bapak Ibu terkait AN, PTS sama program murojaah tadi. Ya. Mungkin kalau sudah cukup jelas untuk tadi dari PTS, AN sama murojaah. Berikutnya itu pembentukan pengurus wali siswa ya, Bapak Ibu. Nah, jadi setiap wali siswa, setiap rombel itu ada pengurusnya ya. Jadi untuk nanti kedepannya yang mengurus kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini, forum-forum pertemuan wali kelas dan juga wali siswa, itu nanti akan kami serahkan kepada pengurus itu, dan nanti juga mungkin yang berkoordinasi lebih dengan kami wali kelas itu nanti pengurus-pengurus dari wali siswa ya. Nah, jadi sebelumnya sudah ada ya untuk pengurusnya itu. Kalau tadi saya dapat info itu kemarin per kelas untuk pengurus. Jadi kelas A ada pengurusnya sendiri, kelas B ada pengurusnya sendiri, kelas C juga begitu. Nah, monggo ini untuk kelas 5 ini akan seperti apa kepengurusannya ya, Bapak Ibu. Ya, tapi sebelumnya saya ingin tahu mungkin ada yang bisa memberitahu saya gitu, tentang pengurus wali kelas sebelumnya, Bapak.
Baik. Ribut Bapak Ibu, apakah diserahkan ke pengurus? Apakah akan dibahas dari pengurus yang sebelumnya antar wali kelas sendiri? Ya. Baik, mungkin waktu saya serahkan ke pengurus wali siswa tahun sebelumnya. Apakah sudah hadir di sini dari perwakilan pengurus tahun lalu? Ya, mohon infonya Bapak Ibu untuk pengurus tahun lalu siapa ya? Assalamualaikum Pak Rizky. Ya, ya. Ini mau tanya, ini apakah pengurus Ikwam maksudnya atau gimana? Iya Ibu, pengurus Ikwam. Pengurus Ikwam. Sementara ini mungkin untuk yang angkatan sekarang ya, kelas 5. Karena kemarin itu terbentuk terakhir pembentukan pengurus Ikwam itu serah terima dari pengurus lama ke pengurus yang baru itu sekitar kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 awal kelas 3, dan ternyata ketua setelah terbentuk itu kemarin itu ada ada susunannya, tapi di pengurus Ikwam itu mungkin di grup Pak Rizky belum masuk mungkin ya untuk yang wali kelas 5 sekarang, karena kan sudah berubah juga ya. Udah berubah juga, jadi dari waktu itu masih kelas 3, sekarang kelas 5 ini pengurusnya belum ada perubahan, tapi ada yang keluar, atau ketuanya itu justru sudah pindah sekolah anaknya, jadi beliau mengundurkan diri menjadi ketua Ikwam, Ibu Anissa itu. Terus lalu bendahara juga sama juga untuk tahun ini, bendaharanya juga sudah berpindah tangan karena beliau pindah kota juga, anaknya juga pindah, yang Akil itu. Sekarang untuk kondisinya sekarang untuk bendahara ada di bendahara 2. Ada Ibu Basit. Bu Basit itu kelas 5B mungkin ya, lupa saya. 5B kalau nggak salah. Ya, Basit itu di 5B. Itu. Jadi sementara saya posisinya saya adalah sekretaris di pengurus Ikwam untuk angkatan yang dari kelas 3 kemarin itu. Gitu aja infonya Pak Rizky. Terima kasih. Oke, saya terima kasih. Namanya Kafil. Nah, jadi sudah jalan 2 periode ya, karena dulu kelas 3 terus kelas 4. Nah, mungkin apakah akan berlanjut ke 3 periode? Mungkin sebaiknya reorganisasi kali ya Pak, karena kondisinya kan sudah ada 2 orang yang keluar juga mengundurkan diri karena memang pindah kota kan, pindah sekolahnya juga. Jadi mungkin sebaiknya kita susun lagi, gitu aja. Terima kasih. Monggo untuk penyusunannya, kalau dari kami wali kelas itu kami serahkan saja ke pengurus yang kemarin, jadi bagaimana nanti siapanya yang akan menggantikan tadi dari ketuanya dan juga dari bendaharanya gitu. Oke, baik Pak, nanti mungkin saya coba koordinasi dengan pengurus-pengurus yang tersisa. Nanti kalau misalkan sudah ada kesepakatan untuk bagaimana caranya untuk reorganisasi, nanti saya infokan kembali ke wali kelas 5 ya semua, untuk kelas 5 semua. Oke. Berarti belum bisa ditentukan hari ini, nanti
masih ada proses panjang ya. Terkecuali kalau mau ditunjuk sekarang sama wali kelas masing-masing, monggo, nggak apa-apa kalau saya manut-manut aja. Maksudnya mau dibentuk atau ditunjuk atau dari pengurus lamanya, bukan pengurus lama, pengurus yang sekarang ini, yang sisa ini berembuk atau gimana gitu. Saya ngikut aja. Kalau baiknya tetap gitu, dibahas aja dari mungkin Bapak Ibu yang mungkin juga sudah lebih tahu ngaten dari wali-wali siapa saja yang memungkinkan dari segi waktu dan juga yang lain-lainnya, ngaten ya Bu. Oh iya, betul. Mungkin jadi nanti ada pembahasan dulu ya Pak. Kita ada pertemuan dulu di antara pengurus yang utamanya. Nanti setelah itu kita laporkan untuk ke ininya, hasilnya. Gitu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, baik Bu. Oke, itu Bapak Ibu semuanya. Berarti untuk pembentukan pengurus baru ini masih menunggu ya dari pembahasan dari pengurus-pengurus yang sebelumnya, ngoten. Nah, itu tadi yang ingin saya sampaikan hanya itu tadi, PTS, lalu AN, lalu ada program murojaah ya, itu. Nah, mungkin sekarang masuk ke sesi lain-lain Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu kita bahas bersama di forum ini, konten terkait mungkin pembelajaran kelas 5, ngoten. Ada masukan dari Bapak Ibu atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu. Mungkin dari wali kelas yang lain, Bu Rami ataupun Bu Rina, jika ingin ada yang disampaikan, monggo. Jadi saya masuk ya Pak Rizky ya. Suara saya terdengar Pak Rizky? Terdengar Bu Rina. Oke, matur nuwun. Kameranya Waktunya belum terlihat. Oh iya, sebentar. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ini sedikit menambahkan dari saya untuk yang program monitoring itu adalah yang kegiatan untuk ada sholat, kemudian membantu orang tua dan tadarus. Itu merupakan salah satu usaha dari sekolah untuk menggiatkan lagi ananda-ananda di rumah untuk sholatnya, kemudian untuk sholat duhanya yang sedianya dulu saat tatap muka bisa dilaksanakan di sekolah, karena tidak bisa maka kami berusaha untuk tetap bisa memonitoring anak-anak dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, selain untuk itu, nanti untuk kegiatan ini sebagai acuan kami dalam pengisian rapot ya Ayah Bunda, karena di pengisian rapot itu juga ada untuk program monitoring. Jadi nanti mohon sekali untuk bisa diisikan di dalam, kami kemarin menggunakan Google Form. Mungkin ada masukan dari Ayah Bunda apabila menggunakan Google Form seperti itu, apakah terlalu memberatkan atau bagaimana. Nanti monggo yang terbaik bagaimana agar sama-sama kita tidak merasa keberatan, Ayah Bunda, jika mengisi seperti itu mungkin terlalu repot atau bagaimana, nanti mohon masukannya juga. Itu saja untuk tambahannya. Kemudian nanti untuk yang
Ananda yang mengikuti kegiatan AN, nanti mohon izin akan kami buatkan grup baru J untuk lebih mempermudah koordinasinya antara sekolah, kemudian dengan orang tua dan anak-anak di rumah. Itu saja tambahan dari saya, Pak Rizky. Matur nuwun sangat Ayah Bunda semuanya. Semoga diberikan selalu kesehatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi itu tadi ya, Bapak Ibu, untuk dasar kenapa kok ada kegiatan monitoring di rumah seperti itu. Jadi kalau biasanya di keadaan normal itu kan siswa banyak di sekolah, jadi untuk pengawasan dari sholatnya kita minimal sholat zuhur dan juga duha dan juga asar itu kan ada di sekolah. Nah, jadi tinggal sisanya nanti yang di rumah. Nah, tapi sekarang karena lebih banyak Bapak Ibu yang mengawasi, jadi kami harap untuk bisa lebih terjaga lagi nih dari sholatnya, juga ngajinya dan juga sholat duhanya. Itu. Oke, kembali lagi. Nah, di sini dari walinya Mas Haidar ya. Untuk pembelajaran kelas 5 sebaiknya lebih menguatkan mapel-mapel yang diujikan di kelas 6 ya. Oke. Itu makanya kemarin untuk Google Meet itu kan 2 kali itu tematik dan matematika ya. Itu lebih banyak daripada porsi mapel yang lain ya. Karena memang itu tadi di kelas 6 nanti tetap ada, meskipun tidak ada ujian nasional tapi tetap ada ASPD, ujian daerah yang nanti kalau tahun-tahun sebelumnya itu digunakan nilainya untuk daftar ke SMP-nya. Jadi benar 3 mapel itu perlu lebih diperkuat kan. Dan untuk mungkin kalau ada saran-saran lain agar bisa lebih baik lagi dalam penyampaian 3 mapel itu, mungkin juga kami bisa terima Bapak Ibu. Ya, rangkuman materi menghadapi soal kelas 6. Ya. Rangkuman materi. Ya, untuk rangkuman materi bisa diusahakan. Berarti di 3 mapel itu tadi. Kalau ada yang lainnya, Bapak Ibu. Ya, kalau di tahun sebelumnya itu dari wali kelas memberikan rangkuman materi itu per tema. Biasanya kalau akan ada PAS, penilaian akhir semester, itu dari kami memberikan per tema, atau setelah satu tema selesai itu biasanya ada rangkuman materi per tema. Jadi nanti bisa, kalau dari kami mengirim bisa disimpan Bapak Ibu, atau kalau perlu di print dan disimpan dengan baik untuk belajar Anda semuanya, karena memang nanti untuk SPD itu materi kelas 6 itu sebenarnya hanya mengulang, ada dari materi kelas 4, 5 dan juga 6 yang baru. Jadi kalau misalnya aja di matematika itu dari kelas 4 itu sudah ada materi pecahan. Kelas 5 ini ada lagi di semester awal ini tentang pecahan, dan nanti di kelas 6 itu juga semester awal ada lagi tentang pecahan. Jadi hanya mengulang-ulang saja sebenarnya. Gitu. Mungkin ada yang lainnya lagi, Bapak Ibu. Masukan-masukan atau saran? Mohon izin Pak Rizky. Walinya Mas Haidar. Silakan. Menambahi tentang usulan yang saya sampaikan tadi, ini hanya untuk persiapan di kelas 6 supaya nanti kelas 6 anak-anak tidak terlalu terbebani. Jadi kan
seperti yang disampaikan Pak Rizky tadi, bahwa materi-materi kelas 6 adalah pengulangan dari kelas 4, 5, 6. Jadi kalau kita lihat untuk yang kelas 6 itu kan biasanya sudah ada modul dan prediksi soal UN. Ini kan Pak? Jadi mungkin bisa dicuplikkan dari sekarang, yang mana yang bisa dimasukkan di kelas 5 itu diberikan kepada anak-anak. Itu mungkin di luar tema, jadi untuk pengayaan anak-anak saja. Jadi nanti mungkin ada prediksi soal-soal dan rangkuman-rangkuman. Kalau di tempat kami yang di Bantul itu ada, jadi nanti prediksi kisi-kisi dari IPA nomor berapa, jadi nanti ada rangkumannya, terus ada latihan soalnya seperti itu. Jadi itu sudah diberikan dari kelas 5 Pak, yang sudah yang yang sudah masuk di materi kelas 5 itu dikasihkan di kelas 5. Jadi nanti kelas 6 hanya penambahannya hanya sedikit. Terima kasih Pak. Ya, ya Bu. Baik, bisa diusahakan juga itu nanti. Berarti nanti saat pemberian rangkuman materi itu juga ada soalnya ngoten untuk contoh soal-soal UN. Kalau di matematika sebenarnya juga sudah ada di bukunya, itu ada beberapa bagian itu yang menampilkan soal-soal UN. Gitu. Biasanya saya bahas kalau di tahun sebelumnya, tapi karena juga di masa pandemi ini pemberian materinya itu agak lambat, gitu. Tidak bisa dipaksakan seperti biasanya. Jadi kemarin belum sempat saya tampilkan, gitu. Saya suruh mengerjakan itu belum bisa, karena juga untuk memenuhi materinya, konsep dasarnya saja mungkin belum bisa, apalagi nanti kalau harus itu ditambahkan kayak soal-soal yang lebih pengenalan soal-soal UN ya. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Ya. Baik, mungkin kalau sudah cukup ya. Dari jam 1 sudah jam 2 nih, 1 jam. Ya. Yang bisa kita bahas hari ini mungkin itu saja. Mungkin jika ada masukan lainnya bisa disampaikan secara pribadi ke wali kelas masing-masing, kan? Untuk kami bisa bahas, dan mungkin untuk sekolah juga bisa nanti disampaikan agar bisa dibahas bersama nanti dengan wali-wali kelas yang lain. Untuk insya Allah ada rekamannya Ibu untuk pertemuan hari ini sedang direkam, nanti insya Allah di-share di YouTube. Kalau sudah mungkin saya kembalikan ke Bu Rami selaku pembawa acara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah menyampaikan informasi-informasinya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya izin mengingatkan untuk besok hari untuk besok hari Kamis bisa mengambil soal untuk PTS-nya di depan unit 2 sesuai dengan jadwal nggih Bapak Ibu. Unit 3 Ibu. Oh iya, unit 3. Unit 3, mohon maaf. Di depan unit 3 nanti untuk jam-jamnya sudah kami share di grup. Seperti itu Bapak Ibu. Apabila nanti masih ada masukan yang akan disampaikan, bisa disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Seperti itu, marilah sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Ayo, dadah. Dadah. Apa? Dadah, dadah.